akan menceritakan ulang bacaan buku saya. Nah, buku yang saya pilih adalah Cerita dari Timur Catatan Perjalanan Ekspedisi Taman Nasional, karya dari Indra Hermawan, Novita Ratnadewi, Oktifatoni Purnama, dan Dia Ratnawidi Atmaja, yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press 2016. Nah, saya memilih buku ini karena menggambarkan bagaimana hidup orang-orang Indonesia di 4 taman nasional di timur Indonesia. Nah, cerita ini juga disusun secara kronologis dan runtut yang membuat mudah untuk mengikuti jalannya perjalanan di taman nasional. Apalagi perjalanan ini setidaknya telah membawa saya selangkah lebih mengenal taman nasional tentang sebuah sistem yang dibentuk alam yang kita miliki yang memang seharusnya ada di negeri ini. Alasan lain saya memilih buku ini karena saya ingin tahu nih bagaimana Indra Hermawan, Novita Sari Ratnadewi, Oktifatoni Purnama, dan Dia Ratnawidi Atmaja yang melaksanakan ekspedisi dari 4 taman nasional di Indonesia Timur. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama sampai halaman 100. Nah, bagian awal buku ini bercerita tentang sejarah Nusantara yang tak bisa dilepaskan dari cerita tentang kekayaan alamnya yang berawal dari rempah-rempah. Bahasa asing juga berlomba-lomba untuk menguasai negeri ini. Yang tercatat ada Portugis, Spanyol, Inggris, hingga akhir Belanda yang berhasil mendominasi perdagangan dari Nusantara selama berabad-abad. Nah, pengaruh Belanda di bidang kehutanan tak berhenti sebatas penebangan kayunya. Belanda juga merambah tanah-tanah di dataran tinggi untuk membangun perkebunan kopi dan teh. Maraknya perkebunan di dataran tinggi ini dikhawatirkan dapat mengganggu aliran air untuk proses irigasi sawah dan perkebunan dataran rendah. De Jong 1892 dan Ham 1902 menggambarkan peran hutan dalam pengaturan air menyerupai sebuah spons. Lapisan humas di tanah hutan akan membantu penyerapan dan penyimpanan air dalam tanah, kemudian air akan dilepaskan perlahan-lahan dari waktu ke waktu secara teratur. Nah, selama periode 1980 sampai 1915, pengamatan terhadap hidrologi hutan banyak dilakukan oleh ahli kehutanan Belanda, yang dimana penurunan aliran sungai di musim kemarau dan banjir di musim penghujanan dianggap sebagai indikator masalah hidrologi. Nah, deforestasi yang disebabkan oleh pertanian lokal dan perkebunan kopi diduga menjadi penyebab utama masalah hidrologi. Mereka menyarankan reboisasi dan pembentukan cadangan hutan sebagai kebijakan strategi untuk menjaga fungsi hidrologis. Nah, dalam pengelolaan wilayah Taman Nasional ditata menjadi beberapa zona sesuai dengan peruntukannya. Ada zona inti dan ada zona rimba untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pengawetan, serta zona pemanfaatan kegiatan seperti ekowisata, penelitian, upacara-upacara adat, dan banyak lagi. Di halaman-halaman berikut ini, kondisi di mana Taman Nasional menjadi sumber hidup masyarakat. Banyak aspek vital kehidupan seperti sumber air dan sumber protein hanya dapat dipenuhi dari dalam kawasan Taman Nasional. Di sini berbagai masalah dimulai muncul antara mempertahankan idealisme, konservasi, atau keberlangsungan hidup orang yang banyak. Berikutnya kita akan melihat nih bagaimana cerminan suatu taman nasional yang semakin ideal ketika regulasi taman nasional berpadu dengan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku di masyarakat sekitar, dapat secara bersamaan mencapai tujuan konservasi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada gambar di mana matahari terbenam di salah satu sudut rawa biru Taman Nasional Wasur, sumber air utama di Kota Merauke. Nah, selanjutnya juga di sini ada penghuni Kepulauan Rempah, gugusan pulau yang mendunia. Ini berikut contoh rempah-rempah dan bak tak berpenghuni. Ini contoh ikan teri yang merupakan sebagai kecil dari
Hasil laut yang diperdagangkan di Pasar Galala menunjukkan bahwa Maluku tak hanya subur tanahnya tetapi juga kaya dengan akan hasil laut. Nah, ini juga ada foto ikan fufu, paru-paru halmahera, kehidupan bawah tanah, menemukan kolam di ujung gua Melisa yang menandakan akhir dari eksplorasi dari awal kegiatan pemetaan dan lain-lainnya. Di halaman awal kita bisa melihat tidak hanya tersihir dengan tulisannya di dalamnya, melainkan juga visual yang banyak tersaji. Seperti kita sedang diajak berjalan-jalan keliling Taman Nasional. Ada juga satu bagian yang sangat berkesan buat saya. Di halaman 24, tak kenal maka tak sayang. Mungkin itulah yang ungkapannya selaras dengan kawasan khas Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Kalimat ini sederhana yang dimana jika kita tak mengenalinya, maka kecil kemungkinan untuk peduli dan menjaga kelestariannya. Sampai halaman 100 kita bisa melihat nih bahwa perjalanan-perjalanan ekspedisi dari mulai penghuni Kepulauan Rempah dan khas kerajaan kupu-kupu yang mencerminkan dinamika yang terjadi di taman nasional lain di Indonesia. Salah satu fungsi dari Taman Nasional adalah untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, menurut saya bagian yang paling berkesan itu di bagian bidadari halmahera yang biasa disebut WKWK oleh warga setempat, yang merupakan salah satu jenis burung yang termasuk ke dalam burung Firdaus atau suatu penamaan yang diberikan untuk beberapa jenis burung yang berada di kawasan Wallacea. Ciri khas dari burung bidadari halmahera ini adalah sepasang bulu putih yang memanjang yang keluar dari kedua bahu sayapnya serta kicauan yang lantang. Nah, sampai saat ini bidadari halmahera merupakan jenis burung yang belum terekam jejaknya secara utuh. Upaya pencarian sarangnya masih terus dilakukan. Hal tersebut juga dikatakan para pegawai Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata yang sudah berulang kali mencari sarang bidadari halmahera. Dari sini kita belajar nih, alam tidak pernah berburu-buru, namun ia selalu tepat waktu, seperti bidadari halmahera yang munculnya dirinya justru saat kita belajar untuk menunggu dalam sunyi. Sampai halaman 100, buku ini memberikan kesan kuat bahwa wilayah timur bukan sekedar deretan pulau, melainkan zona transisi evolusi yang unik. Pembaca juga dibawa merasakan kekaguman mengenai keindahan alam, mengenalkan juga isinya berupa keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistem di dalamnya. Nah, ada juga nih perjalanan ekspedisi ini yang membuat kita untuk lebih mengenal detail pesona alam atau kejadian di lapangan serta kekayaan informasi yang disampaikan pada buku ini. Tapi dari cerita ini kita belajar bahwa bukan sekedar mengikuti perjalanan fisik dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah proses belajar tentang kerumitan dan respek terhadap keindahan alam di Indonesia. Nah, saya juga semakin penasaran nih dengan apa yang akan terjadi di halaman berikutnya. Oke, itu saja cerita ulang saya untuk tahap pertama dari halaman 1 sampai 100. Nanti di minggu ke-7 saya akan melanjutkan cerita dari halaman 101 sampai selesai. Terima kasih sudah mendengarkan.